Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryani sebagai moderator pada diskusi kelompok kali ini. Dengan topik yang akan kami bahas adalah bedah plastik. Pada diskusi ini akan dimulai oleh kelompok 5. Langsung saja untuk kelompok 5 dipersilahkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Arika Almanajifah. Saya Diva Salsabila. Saya Sohib Nurrahma. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Bedah plastik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tindakan medis yang berkaitan dengan koreksi atau restorasi bentuk dan fungsi tubuh. Lalu, apakah yang mendasari seseorang melakukan bedah plastik? Pada mulanya, bedah plastik hanya dilakukan jika ada kepentingan medis. Namun, seiring dengan perkembangan zaman sekarang, ini tindakan bedah plastik juga dilakukan untuk kepentingan kosmetik. Alasan kesehatan, misalnya pada orang yang mengalami obesitas dan dia harus menurunkan berat badannya agar dia bisa hidup lebih sehat, atau untuk memperbaiki saluran hidung karena ada penyumbatan. Kecelakaan, tindakan bedah yang dilakukan untuk memperbaiki struktur wajah atau tubuh yang cacat atau rusak karena kecelakaan. Rekonstruksi dilakukan terutama pada orang yang memiliki cacat tubuh yang bersifat bawaan, misalnya bibir sumbing, jari yang berlebih, benjolan di wajah, dan lain-lain. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana ketentuan bedah plastik di dalam hukum Islam? 2. Bagaimana Al-Quran dan hadis Nabi mengatur tentang bedah plastik? 3. Bagaimana pelaksanaan bedah plastik yang terjadi di masyarakat? Bab 2, landasan teori. Pengertian bedah plastik berasal dari bahasa Yunani yaitu plastikos yang berarti membentuk atau memberi bentuk. Ilmu ini sendiri merupakan cabang dari ilmu bedah yang bertujuan untuk mengembalikan bentuk dan fungsi yang normal dan menyempurnakan bentuk dengan proporsi yang lebih baik. Jenis bedah plastik secara umum dibagi dua jenis, bedah untuk rekonstruksi dan bedah untuk kosmetik atau estetik. Yang membedakan bedah rekonstruksi dan estetik adalah dari tujuan prosedur bedah itu sendiri. Yang perlu dipahami mengenai bedah plastik adalah bukan permainan sulap. Tindakan bedah sendiri didasarkan ilmu pengetahuan kedokteran, khususnya mengenai luka dan proses penyembuhan yang berjalan alami. Penyembuhan luka dapat berlangsung selama 12 bulan dengan akan meninggalkan bekas luka. Disinilah peran bedah plastik dalam upaya menyembunyikan bekas luka sayatan atau meninggalkan bekas luka yang samar. Alat-alat bedah plastik. Pertama, set peralatan operasi hidung, rinoplasti. Kedua, papan jaring okulasi kulit. Ketiga, plastik instrumen operasi, pin set stainless steel. Dan yang terakhir, alat operasi kelopak mata. C. Macam-macam bedah plastik. 1. Bedah ikhtiariyah atau tidak dikehendaki, merupakan suatu bedah yang bertujuan untuk mengobati penyakit yang terjadi tanpa kekuasaan seseorang di dalam penyakit tersebut. 2. Bedah ikhtiariyah atau yang sengaja dilakukan, merupakan bedah yang dilakukan bukan karena alasan medis, namun mutlak hanya hasrat seseorang dalam memperindah diri dan berlebih-lebihan di dalam menafsirkan kata-kata indah itu. Bedah plastik yang merubah bentuk yaitu A. Memperindah hidung, B. Memperindah dagu, C. Memperindah payudara dengan mengecilkannya jika terlalu besar atau membesarkannya dengan suntik silikon, atau dengan menambah hormon untuk memontongkan payudara, dan berbagai cara yang telah ditemukan. D. Memperindah kuping, E. Memperindah perut dan menghilangkan lemak atau bagian yang lebih dari tubuh. Bedah yang bertujuan untuk menampakkan diri seolah-olah awet. 1. Memperindah wajah dengan menghilangkan kerutan yang ada dengan skaler atau alat lainnya. 2. Memperindah kulit dengan mengangkat lemak yang ada dan membentuk wajah dengan apa yang dikehendaki. 3. Memperindah lengan bawah sehingga tidak kelihatan bongkok dengan berbagai cara. 4. Memperindah kulit dengan
kulit tangan dengan menghilangkan kerut seolah kulit masih padat dan muda. 5. Memerindah alis baik dengan mencukurnya agar tampak lebih muda. Jenis-jenis bedah plastik yang sering dilakukan yaitu 1. Bedah payudara, 2. Bedah hidung, 3. Bedah kelopak mata, 4. Sedot lemak, 5. Merampingkan perut, 6. Suntik botulinum atau toksi. D. Ketentuan dan resiko bedah plastik. 1. Keuntungan bedah plastik. Sebenarnya bedah plastik dapat berupa operasi kosmetik atau estetik dan bedah rekonstruksi. Sesuai namanya, operasi rekonstruksi bertujuan untuk mengoreksi kecacatan pada bagian tubuh. Cacat tersebut dapat berbentuk sejak lahir atau karena kecelakaan. Operasi atau bedah rekonstruksi dilakukan untuk alasan medis. Resiko bedah plastik. A. Kerusakan syaraf, B. Tertutup jaringan paru, C. Infeksi, D. Gumpalan darah, E. Pendarahan, F. Bedah plastik gagal, G. Komplikasi anestesi, dan H. Kematian. Bab 3. Pandangan agama Islam terhadap bedah plastik. A. Dalil-dalil yang terkait. 1. Bedah plastik yang mubah. Bedah plastik yang mubah adalah yang bertujuan untuk memperbaiki cacat sejak lahir, seperti bibir sumbing atau cacat yang datang kemudian akibat kecelakaan, kebakaran atau semisalnya, seperti wajah yang rusak akibat kebakaran atau kecelakaan. 2. Bedah plastik yang diharamkan. Adapun bedah plastik yang diharamkan adalah yang bertujuan semata untuk mempercantik atau memperindah wajah atau tubuh tanpa ada hajat untuk pengobatan atau memperbaiki suatu cacat. Dalil keharaman firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan akan aku atau syaitan suruh mereka mengubah ciptaan Allah lalu benar-benar mereka mengubahnya. Quran Surah An-Nisa ayat 119. Ayat ini datang sebagai kecaman atas perbuatan syaitan yang selalu mengajak manusia untuk melakukan berbagai perbuatan maksiat. Di antaranya adalah mengubah ciptaan Allah. Bedah plastik untuk mempercantik ini termasuk dalam pengertian mengubah ciptaan Allah, maka hukumnya haram. B. Pandangan para ulama. Ketika itu, para kiai mengatakan bahwa praktik bedah plastik ini lebih sering dilakukan oleh kaum perempuan. Dalam Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan kalau Imam At-Tabari bahwa perempuan tidak boleh mengubah sesuatu dari bentuk asal yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, baik menambah atau mengurangi agar kelihatan bagus. Seorang perempuan terkadang mengalami suatu cacat di muka atau anggota badannya yang luar akibat luka bakar, luka robek, atau penyakit lain. Cacat ini tidak bisa dibiarkan oleh seorang perempuan karena menyebabkan tekanan batin baginya. Maka, apakah ia boleh menempuh operasi untuk menghilangkannya? Operasi tersebut boleh ditempuhnya, meskipun akan mengarah pada mempercantik dan memperelok diri, sebab tujuan utamanya menghilangkan cacat. Undang-undang di Indonesia mengenai bedah plastik yaitu menurut Pasal 69 UU 39 2009 UU nomor 3 menurut Pasal 69 UU 36 2009, bedah plastik diatur sebagai berikut. Pertama, bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Kedua, bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas. Yang terakhir, ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pandangan kelompok. Secara umum, terdapat 5 alasan utama mengapa seseorang melakukan operasi plastik. Alasan kesehatan, misalnya pada orang yang mengalami obesitas dan dia harus menurunkan berat badannya agar dia bisa hidup lebih sehat, atau untuk memperbaiki saluran hidung karena ada penyumbatan. Kecelakaan, tindakan operasi yang dilakukan untuk memperbaiki struktur arah atau tubuh yang cacat atau rusak karena kecelakaan. Self-esteem, pada orang yang merasa rendah diri akan penampilannya, maka ia merasa membutuhkan perbaikan fisik untuk menambah rasa percaya dirinya. Rekonstruksi dilakukan terutama pada orang yang memiliki cacat tubuh yang bersifat bawaan, misalnya bibir sumbing, jari yang berlebih, benjolan, dan lain-lain.
Saat ini pandangan masyarakat tentang bedah plastik berorientasi hanya pada masalah kecantikan estetik, seperti sedot lemak, memancungkan hidung, mengencangkan muka, dan lain sebagainya. Sesungguhnya ruang lingkup bedah plastik sangatlah luas, tidak hanya masalah estetika tetapi juga reproduksi seperti pada kasus-kasus luka bakar, trauma wajah pada kasus kecelakaan, cacat bawaan lahir seperti bibir sumbing, kelainan pada alat kelamin, serta kelainan kongenital lainnya. Namun bukan berarti nilai estetika dan agama tak diperhatikan dan tidak lengkap. Untuk melakukan kedua hal itu tentunya hanya bedah plastik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 6, 7, dan 8, jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang bertanya, apakah benar jika seseorang sudah melakukan operasi plastik tidak boleh terkena paparan sinar matahari secara langsung? Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana pandangan Islam tentang operasi plastik untuk kecantikan? Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah dokter yang melakukan operasi plastik itu berdosa karena mereka juga ikut terlibat dalam operasi plastik yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 mau bertanya. Apabila tubuh seorang wanita berubah drastis akibat kehamilan sehingga ia malu dilihat oleh sang suami dalam keadaan demikian, apakah ia boleh melakukan operasi kecantikan? Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana bila seseorang yang melakukan operasi plastik yang awalnya dengan niat untuk memperbaiki atau menutupi kecacatan, akhirnya juga terselip niat untuk sekalian mempercantik diri? Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan bertanya, menurut kalian operasi plastik itu dosa atau tidak? Konon katanya itu merubah ciptaan Tuhan. Bolehkah melakukan operasi plastik untuk mengganti identitas? Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6, apakah ciri-ciri seorang melakukan operasi plastik pada hidung? Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Apakah benar jika seseorang sudah melakukan operasi plastik tidak boleh terkena paparan sinar matahari secara langsung? Jawabannya benar. Terkena paparan sinar matahari secara langsung setelah operasi plastik dapat merusak dan mengubah warna kulit.
Jika terpaksa harus beraktivitas di luar rumah, sebaiknya menggunakan sunscreen yang memiliki kandungan SPF minimal 30. Apakah kelompok 7 sudah paham? Sudah, makasih. Sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana pandangan Islam tentang operasi plastik untuk kecantikan? Menurut pandangan Islam, mengharamkan segala perubahan baik wajah atau anggota tubuh lainnya. Apakah kelompok 4 sudah paham? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah dokter yang melakukan operasi plastik itu berdosa? Jawabannya, jika operasi tersebut dengan tujuan untuk memperbaiki dan bukan untuk mempercantik, maka dokter itu tidak berdosa. Tapi kalau untuk mempercantik yang berlebihan atau mengutus ciptaan Allah, maka ia berdosa. Apakah kelompok 1 sudah paham? Sudah, terima kasih. Sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Apakah tubuh seseorang wanita berubah drastis akibat kehamilan sehingga ia malu dilihat oleh sang suami? Dalam keadaan demikian, apakah ia boleh melakukan operasi kecantikan? Jawabannya, dalam kondisi demikian, syariat membolehkan si penderita menghilangkan cacat, memperbaiki atau mengurangi gangguan akibat cacat tersebut melalui operasi. Apakah kelompok 8 sudah paham? Paham, ya terima kasih. Sama-sama. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana bila seseorang yang melakukan operasi plastik yang awalnya dengan niat untuk memperbaiki atau menutup kecacatan, akhirnya juga tersulit niat untuk mempercantik diri? Menurut kami, seharusnya tidak berlebihan dalam operasi plastik tersebut. Kalau hanya untuk memperbaiki, maka seharusnya seadanya saja. Yang awalnya berniat untuk memperbaiki menjadi untuk mempercantik diri, maka ia berdosa atas keserakahannya. Apakah sudah paham, kelompok 2? Ya, sudah paham. Terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut kalian, operasi plastik itu dosa apa tidak? Konon katanya itu merubah ciptaan Tuhan. Bolehkah melakukan operasi plastik untuk mengganti identitas? Dalam agama Islam, mengubah bentuk tubuh dengan alasan tidak puas itu dosa. Tapi kalau kita operasi karena kecelakaan misalnya, itu boleh biar kaki kita normal kembali. Apakah kelompok 3 sudah paham? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Apakah ciri-ciri seseorang melakukan operasi plastik pada hidung? Jawabannya, ujung hidung bisa terlihat sangat lancip dan seperti terjepit, dengan batang hidung yang sangat kurus. Hal ini dapat terjadi karena terlalu banyaknya tulang rawan hidung yang dibuang dokter dari ujung hidung selama operasi. Apakah kelompok 6 sudah paham? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulan akan dibacakan oleh Notulen. Kesimpulan, berdasarkan latar belakang perumusan masalah yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Bedah plastik adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang bertujuan untuk merekonstruksi atau memperbaiki bagian tubuh manusia melalui bedah kedokteran. 2. Jenis-jenis bedah plastik antara lain bedah ghairu ikhtiyariyah atau tidak dikehendaki dan bedah ikhtiyariyah yang sengaja dilakukan. 3. Hukum bedah plastik, ada yang mubah dan ada yang haram. Bedah plastik yang mubah adalah yang bertujuan untuk memperbaiki cacat sejak lahir seperti bibir sumbing atau cacat yang datang kemudian akibat kecelakaan, kebakaran atau semisalnya seperti wajah yang rusak akibat kebakaran atau kecelakaan. Adapun bedah plastik yang diharapkan adalah yang bertujuan semata untuk mempercantik atau memperindah wajah atau tubuh tanpa ada hajat untuk pengobatan atau memperbaiki suatu cacat. Sekian dari kelompok kami kembalikan kepada moderator. Demikian tadi diskusi dari kelompok 5 yaitu bedah plastik. Saya berterima kasih atas antusias dari teman-teman dalam mengikuti diskusi kali ini. Dan sebagai moderator, saya mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.